yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatim, dalam hadis, saya dan yang menjadi kafil yatim. Nah, hadis sahih dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ana wa kafilul yatim, saya dan kafil al-yatim, fil jannah hakadha, kata Nabi, fil jannah hakadha, di surga kelak seperti ini. Wa qala bi isba'ihi, Rasulullah berkata sambil menunjukkan kedua jari beliau. Jari yang mana? As-sababah, sababah jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Begini Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, saya dan yang menjadi kafil anak yatim di surga kelak hakadha. Beliau asyara, berisyarat dengan apa? Dengan dua jari beliau. Jari mana yang beliau tegakkan? As-sababah, jari telunjuk, dan al-wusta, jari tengah. Ini Nabi. Berarti tidak berbatas, berdampingan. Tapi apa makna kafil itu? Apakah makna kafil sebagai kafil yatim itu cukup dengan membelian baju sekali setahun? Tidak. Ini katakan kafilul yatim yakfulu, yang menjamin kebutuhan pokok anak itu. Makannya, minumnya, pakaiannya. Itu baru kafil. Kalau sekali setahun beli baju rayo, alun kafil namanya itu. Bukan berarti itu tidak baik, bagus. Itu amal yang baik. Tapi kalau kita berbicara kafilul yatim adalah orang yang melakukan kafalah. Yakful artinya kok kurang? Kurang kok. Ada tidak nama model itu? Baik anak yatim, kecian ke ibunya atau ke dosa anaknya. Apapun kekurangan anak kok, apa yang tanggung? Kok tidak ada bajunya, dia tahu ambo. Kok tidak tak ketahui dia ambo. Tak ada nak dimakan, ambo yang makan. Pak anak mau makan, dia makan. Itu kafil yatim. Kalau yang lakukan selama itu apa? Baru membantu mereka di hari-hari tertentu. Nah karena itu wajar kalau kafilul yatim, kalau yatim itu kategorinya adalah kategori belum balik, karena dia belum lagi mampu untuk mandiri. Kalau yang sudah balik semestinya walaupun kadang kondisi dan keadaan juga tidak membuat seperti itu. Biasanya anak kalau sudah balik dia sudah bisa diri semestinya. Tapi kini kan tak jadi mandiri dek karena awak nama manjuan. Jangan salahkan pula ketentuan syariat. Ini anak-anak tak pandai, awak nama jadi faktor penyebab. Saya dulu sanawiyah saja belanja Rp150 dikasih abah 50 lah. Lontong sepiring 100. Kalau bertambah setengah repeknya. Nah, jadi kalau nak tambah belanja, ya silakan. Kebetulan orang tua ambo dulu ada perusahaan, beberapa ada bengke, ada perusahaan bata, ada perusahaan holobrik dahulu. Nah, kalau nak nambah belanja satu amu holobrik. Tapi peti muatui 500 itu gadang ketika itu. Itulah tanganlah modelan kalau tidak pakai sarung tangan.
Kalau nak tambah belanja, pulang di sekolah di Padang Panjang pun, kalau pulang ke kampung, tak begitu saja orang tua kau. Tak. Paika pabrik bata, ketong bata yang kariang bara, yang akan dimasukkan ke tungku untuk dibakar. Kalau kosong, toto truk, bawa pergi japuit sakam lah. Gitu kan? Sakam padi tu untuk pembakar bata, bawa. Nah, itu ada pek. Itu kan baru umur Sanawiyah, pagi-pagi almarhumah Mak Ambo sebelum pai sekolah, ayo sepeda antan es dulu ke kadai-kadai. Ya, itu sebenarnya yang membuat anak-anak kita tidak mendirikan kita juga. Jadi, tapi yang menarik adalah ketika kita ada uang pun, kadang hari Ahad, karena bengkel itu tutup hari Minggu ya, nah itu kadang saya buka juga sedikit. Nah, datang orang, biasanya patah sepedanya, ininya yang bisa dilas berbagai macam. Ya sudah, saya buka. Nah, dia datang, saya las. Kelas listrik, kadang kelas karbit. Nah, selesai, dapat upah. Sore hari, orang tua juga, keluan lu. Kawet lasnya ndak minta saya ke Solo tu Bali tu. Minyaknya. Ya begitu. Jadi kita tidak mudah pula akhirnya walaupun sudah punya uang, ndaklah seenaknya tekana panik mengkol mesin diesel. Membelanjakan begitu saja. Yang kadang yang menarik itu ketika Ramadan. Karena Ramadan ketika malam hari itu di depan masjid itu kan banyak orang-orang jual-jual macam-macam. Ada rupo, ada mentimun, pelado, berbagai macam itu. Itu kalau menambah, sedang puasa pun kalau ingin nambah belanja malam hari, kerja juga siang. Walaupun setelah itu tertidur saja karena letih ya. Nah, jadi sebenarnya ketika syariat meletakkan bahawa balik itu sebenarnya juga peringatan bagi kita orang tua bahawa kalau anak sudah balik, maka kita sudah harus pandai memperlakukannya sebagai orang yang menginjak usia remaja dan dewasa. Nah, kemandiriannya sudah harus dibentuk lagi. Nah, jadi batasan yatim itu adalah balik, itu sangatlah rasional, sangat tepat dalam pertumbuhan kehidupan manusia, dan ini menjadi pemikiran hendaknya bagi para pakar pendidikan dan macam bagaimana kita membuat suatu pendidikan yang bisa membuat anak-anak itu pada umur tersebut mulai memiliki kemandirian. Nah, itu yatim. Ya, kalau dia belum juga mampu setelah masa yatimnya berlalu, ya tentu dia bukan dibiarkan, karena Islam menyediakan model lain untuk meringankan bebannya, dan itulah zakat. Jadi diberikannya lagi kepadanya zakat. Kalau dia mau bersekolah, bukan hak anak yatim lagi, karena anak yatim yang semestinya kita berikan, kita tanggung sekarang ini, itu belum cukup sebenarnya, karena kita belum menanggung. Kita baru menghibur dia di momen-momen tertentu, di hari raya. Nah, ketikanya ke sekolah, ya segitu saja baru. Jadi belum lagi menanggung. Sebab kalau menanggung itu memperhatikan hidup dia. Lain makannya pulang sekolah, anak. Nah, perhatikan tempat tinggalnya. Lain tak lalu di bawah jembatannya. Itu dinamakan kafil. Jadi jangan dikatakan, saya heran juga, sering kadang laporan di masjid, apa bunyinya? Alhamdulillah, untuk tahun ini santunan anak yatim kita banyak dan berlebih-lebih. Bahkan kok balabia? Kamu heran juga balabia. Kok balabia? Jadi banyak orang memahami hari ini setelah diagenya betul 3.000 surang hari raya itu,
Kembali baju sesetel, itulah berlebih. Tidak, itu belum kafalah namanya. Itu baru sekedar ya paube hati lah, nak sama-sama galaknya jo anak-anak yang punya bapak, ya gitu saja. Tapi belum lagi masuk ke dalam kafalatul yatim. Itu yang perlu difahami. Kita lanjutkan ayat tadi. Kemudian berikutnya adalah wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Kata masakin berasal dari kata sakan, yaitu orang-orang yang tidak tercukupi oleh mereka kebutuhan mendasar mereka, walaupun mereka berusaha. Nah, kita harus berbuat ihsan. Selanjutnya wal jari dzil qurba, dan tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Ini ada dua hubungan di sini. Yang pertama adalah hubungan jiran, hubungan bertetangga. Yang kedua adalah hubungan qarabah. Itu makanya dzil qurba didahulukan, disebutkan oleh Allah dibandingkan dengan al-junub. Tiada tetangga yang dekat, yang ada hubungan kekerabatan, dan ada al-junub yang jauh. Nah, sekarang kita bicara tentang jiran. Terkait dengan bertetangga ini, syariat kita, syariat Islam, semenjak awal kehadirannya sangat peduli dengan tetangga. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih sosial, ya, hari ini orang akan berbicara bagaimana membangun masyarakat yang harmonis. Jadi kalau kita mau mencari masyarakat dengan model yang terbaik, sebenarnya masyarakat yang harmonis itu modelnya adalah seperti yang dituntun oleh syariat, di mana ikatan antara satu keluarga dengan yang lainnya, yang dikatakan tetangga, yaitu orang yang memiliki buyut mutalasiqah, ya, yaitu memiliki tempat tinggal yang berdampingan. Yang tentu nanti kategorinya ada muslim, ada non muslim, ada yang ada hubungan kerabat, ada yang hubungan tidak ada hubungan kerabat, jadi beragam pula. Nah, Islam telah memberikan tuntunan, bahkan memberikan petunjuk dalam skala prioritas bagaimana seseorang berinteraksi, bermuamalat dengan tetangganya. Tapi yang pertama dulu yang kita jelaskan, keberadaan tetangga tidak bisa dianggap enteng. Tetangga merupakan bahagian dari kehidupan kita yang sangat dekat dengan kita. Karena itu Islam dari awal keberadaan syariatnya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan betul hubungan baik dengan tetangga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma zala Jibril yusini bil jar. Bayangkan, Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, mazal, senantiasa, tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya, yusini, mewasiatkan kepadaku, biljar, terkait dengan tetangga.
karena seringnya Jibril berpesan tentang tetangga ini, hatta zanantu, sehingga aku menduga, kata Nabi, annahu sayuwarrisuhu, Jibril akan membawa perintah untuk tetangga mendapat warisan. Sampai begitu Nabi menduga. Jibril, acok mana aku berpesan tetangga, janjian ke dia bagi warisannya kok tetangganya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kedudukan tetangga di dalam kehidupan kita tidak bisa dianggap main-main. Nah, hari ini penyebab rusaknya hubungan kemasyarakatan, kenapa? Karena banyak orang hari ini yang tidak pandai bertetangga. Itu penyebabnya. Coba bayangkan kalau dalam suatu komunitas kecil, RT, hubungan antara sama tetangga itu tidak baik, RW kan rusak. RW rusak, kelurahan tidak akan kompak. Nah, yang terjadi hari ini apa? Al-jafa, kering hubungan itu. Disebabkan apa? Disebabkan karena petunjuk syariat tentang hidup bertetangga itu tidak hadir lagi. Padahal syariat telah tegas-tegas di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat An-Nisa yang sedang kita bicarakan, Allah menyuruh kita berbuat ihsan dengan al-jar dzil qurba, al-jar al-junub. Di dalam hadis-hadis Nabi tidak sedikit sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Khairul ashab, sebaik-baik teman adalah yang terbaik perlakuannya terhadap kawannya, terhadap temannya. Itu teman yang baik. Dan sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik pula terhadap tetangganya. Nah, karena itu setidaknya ada 3, kalau kita berbicara ihsan, perintah ayat tadi, kan di dalam kita dipesankan berbuat ihsan dengan kedua orang tua, dengan kerabat, dengan anak yatim, dengan orang-orang miskin, dengan tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Apa bentuk ihsan dengan tetangga? Ada 3 minimal. Kalau dengan kerabat tadi minimal apa? Jangan putus silaturahim. Tentu kalau ditingkatkan adalah peduli dengan dia, bantu dia, lapangkan kesulitannya. Dengan tetangga apa? Ada 3 setidaknya bentuk ihsan dengan tetangga. Yang pertama adalah kaful adha, tahan diri dari menyakiti, mengganggu, membuat tidak nyaman tetangga kita. Kaful adha. Yang kedua adalah husnul muamalah, perlakukan tetangga kita dengan cara yang baik dalam bermuamalat, baik dalam bertutur kata maupun di dalam memperlakukannya.
Hari ini banyak yang tidak memperhatikan hal ini. Kadang limbah rumahnya sampai ke halaman tetangga. Air selokannya dia curahkan ke tempat tetangganya. Kemudian apa lagi? Dia melakukan berbagai hal membuat tetangganya tidak bisa istirahat karenanya. Dan yang menarik dari cerita kawan-kawan, kalau urusan menahan diri dari mengganggu tetangga ini, negara-negara barat mengamalkan petunjuk syariat. Ada beberapa orang yang tinggal di negara lain, ada di Jepang berbagai. Kalau ada suatu rumah membuat berbagai kegiatan yang kemudian heboh pada tetangganya, itu tetangganya bisa panggil polisi itu. Sedangkan kita enggak. Tetangga nang kerajo nyobi berjoget dangdut dari pagi sampai pagi. Sebalah ndak lalu ndak urusan ni nyono. Begitu. Tidak sedikit orang yang kadang-kadang dia tidak peduli dengan orang lain. Datang pakai kendaraan dia taruh kendaraannya di gerbang tetangganya. Orang keluar heboh mencari kiri kanan mana. Itulah. Asal saja. Jadi dahulu tanamkan diri kita dari mana? Dari diri kita dahulu. Kaful adha. Tahan diri jangan sampai mengganggu, menyakiti. Yang kedua, husnul muamalah, dan bersikaplah yang baik. Nah, baru yang ketiga, betapapun, nah yang ketiga ini, betapapun namanya pergaulan di dalam hidup itu tidak sadonya menyenangkan awak. Lima lo sadonya orang ketujuh seperangai awak. Nah, karena itu ada bentuk ihsan yang ketiga apa? Ihtimalul adha. Ya, ditahan, bersabar dengan perilaku yang terkadang tidak sesuai dengan karakter kita. Nah, tapi jangan dipisah-pisah. Tiga ini menyatu. Ada orang yang menuntut orang lain memperlakukannya elok saja. Tapi dia tidak bisa menahan diri dari menyakiti orang lain. Yang pertama, tahan diri, jangan mengganggu, jangan menyakiti. Perlakukan tetangga dengan baik, husnul muamalah, nanti kita jelaskan. Dan yang ketiga, ihtimal. Ya, tetap saja kita harus bisa bersabar. Kenapa? Namanya manusia berbeda, kita berinteraksi setiap hari itu tidak sado kerajonyo ketujuh sedia awak. Nah, karena itu pikul pula lah sedikit banyak. Tetapi masing-masing harus mencoba menahan diri. Jadi jangan satu saja. Kalau ada yang dapat kaji ko, perangai awak tak dipelok orang, saya disuruh sabar aja perangai awak. Itu tidak benar itu. Ketiga ini menyatu. Yang paling utama sekali adalah tahan diri kita. Jangan sampai kita menyinggung, menyakiti orang. Orang tidak mengah-mengah dah. Tiba-tiba langsung awak berang-berang saja. Itu tidak pandai kaful adha.